Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan beribu nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan haram ini. Bulan haram di bulan Dzulqa'dah, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita harus lebih menguatkan keimanan kita, meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bisa melihat bagaimana pengorbanan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim ketika beliau usia 86 tahun baru diberikan seorang anak. Namun ketika beliau mendapati wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini bagaimana jawaban dari seorang anak yang usianya masih gulam, masih sa'yu, sekitar usia 7 tahunan ke atas. Ini masih usia belia, tetapi yang diucapkan dari ucapan Ismail adalah ucapan seseorang yang mempunyai keimanan yang luar biasa. Disebutkannya, laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kami menjadi orang-orang yang sabar. Seusia 7 tahun dia bisa mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keimanan. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat penting bagi orang tua untuk menumbuhkan keimanan anak-anaknya, untuk mengokohkan keimanan anak-anak. Yang paling penting apalagi di zaman sekarang adalah mengokohkan pondasinya. Bagaimana bangunan itu bisa terlihat bagus, bisa terlihat mewah, tetapi kalau pondasinya tidak baik, tidak kuat, maka bangunan itu akan hancur. Dan yang harus kita lakukan yaitu kokohkan pondasi anak kita, keturunan kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diucapkan adalah kata-kata yang menyemangati, memotivasi orang tuanya. Ketika orang tuanya menunggu waktu yang begitu lama, 86 tahun usianya sudah sepuh, tetapi dia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika diberikan keturunan, diberikan anak, Allah meminta yang tercinta dari dia. Allah meminta yang terbaik dari dia. Maka cinta itu adalah bentuk pengorbanan dari seorang hamba. Bagaimana kita bisa mencintai Robnya ketika kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba bisa berkorban. Kita sebagai hamba bisa memperjuangkan apa yang kita punya, dari harta, dari waktu, dari tenaga, apapun itu kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah akan memberikan kepada kita keturunan yang soleh, soleha, keturunan yang baik. Bahkan itu jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Asuransi yang terbaik adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Khidir dengan Musa? Ketika Khidir memperbaiki rumah yang hampir rusak, bangunan yang hampir rusak, diperbaiki, ternyata di sana ada hikmahnya, di bawahnya itu adalah ada harta. Dan harta tersebut adalah harta orang soleh. Lihat,
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaminan langsung dari Allah. Ketika orang tua soleh, maka Allah akan menjaga, bukan hanya anak yang dijaga, sampai hartanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan, asuransi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita selalu memikirkan untuk anak kita ke depannya, apa yang akan diberikan, apa yang akan diberikan makanan, harta dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah menjamin bagi orang-orang yang soleh, Allah akan jaga keturunannya, bahkan Allah akan jaga hartanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebagai orang tua harus belajar kepada sosok yang mulia. Makanya bukti kecintaan Nabi Ibrahim itu adalah mengorbankan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, sampai dia merelakan semua itu. Makanya Nabi Ibrahim diberikan gelar dengan Khalilullah, kekasih Allah, karena dia sudah mengorbankan apa yang ia cintainya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah diberikan keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan seorang Nabi Zakaria sekalipun dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang paling baik. Kemudian doanya juga, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sungguh engkau maha mendengar doa. Inilah doa dari seorang ayah, doa dari orang tua yang akan menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita sehingga anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai keimanan yang kokoh, yang mempunyai akhlak yang luar biasa. Kemudian selain kita memperbanyak doa, kita sebagai orang tua pun harus menguatkan kesolehan kita, harus mengokohkan keimanan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita. Yang selanjutnya, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita selalu menjaga makanan dan harta yang akan diberikan kepada anak keturunan kita, karena itu yang bisa akan mempengaruhi akhlak dia, akan mempengaruhi kebiasaan dia. Bagaimana yang terjadi dengan nenek moyang kita Adam dan Hawa, disebabkan karena makanan dia diturunkan ke dunia. Oleh karena itu, zaman sekarang orang-orang sudah tidak mempedulikan yang haram dan yang halal. Yang penting yang mereka bisa adalah apa yang bisa dimasukkan ke dalam perutnya. Innalillah. Bagaimana Rasulullah SAW yang selalu menjaga harta yang halal yang masuk ke dalam tubuh keturunannya, kepada anak dan cucunya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada satu kisah, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab seorang pemimpin yang adil, yang luar biasa, beliau selalu berkeliling, belusukan malam hari. Belusukannya malam hari. Ketika dia belusukan malam hari, berkeliling malam hari, mendapati seorang anak dan ibu sedang berdialog. Dialognya adalah ketika itu seorang ibu berkata, "Nak, besok kita akan menjual susu ini, nggak apa-apa, dicampur saja dengan air." Apa kata anaknya? "Tidak, wahai ibu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, jangan engkau mencampur air dengan susu." Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab memberikan tanda di rumah tersebut. Kemudian dia datang ke rumahnya dan mengabarkan kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, siapa sekarang yang sudah siap untuk menikah? Kenapa? Karena aku dapati di sana ada seorang perempuan yang bisa menjaga amanahnya. Dia bisa menjaga sesuatu dari yang haram. Bahkan tidak mau dia mencampur susu dengan air sampai-sampai." Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, walaupun Umar bin Khattab tidak melihat, tetapi ada Tuhannya Umar bin Khattab yang melihat kita. Bagaimana amanah itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh para pedagang. Dan wallahu alam, apakah sekarang para pedagang itu amanah dengan pekerjaannya itu?" Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dari sesuatu yang halal ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala lahirkan keturunan yang luar biasa. Lahir ketika itu seorang anak yang bernama Asim. Kemudian Asim itu anak Umar bin Khattab, menikah dengan penjual susu, lahir Ummu Asim. Dan Ummu Asim ini seorang perempuan. Akhirnya dia
dinikahi dan diincar oleh salah satu khalifah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari Abdul Aziz bin Marwan dengan Ummu Asim ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi produk yang halal itu, anak yang halal itu, anak yang baik, yang soleh itu lahir dari produk yang halal. Kadang kita tidak memperhatikan hal ini. Akhirnya lahirlah pemimpin yang adil, masyarakatnya yang makmur. Dikarenakan siapa? Karena orang tuanya menjaga dari sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh anaknya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita perhatikan. Kita selalu berdoa kepada Allah, kemudian kita meningkatkan ketakwaan dan kesolohan kita, dan yang ketiga, kita menjaga harta kita, menjaga masukan yang akan diberikan kepada anak dan keturunan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang terjadi bahwa para nabi, para orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka selalu berusaha senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan anak-anaknya. Mereka senantiasa menjaga kesolehan dirinya. Dan ketiga, mereka senantiasa menjaga masukan, menjaga harta yang halal yang akan dimakan oleh anak keturunannya. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu adalah aset. Kadang kita itu terlalu menjaga harta kita sampai ada satpam, sampai digembok, dikunci, tetapi aset dunia akhirat tidak dijaga, bahkan dibiarkan, bahkan diasuh oleh orang mungkin yang tidak berpendidikan, namun harta dijaga dengan sebaik-baiknya, sementara aset dunia akhirat kita tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, bahkan diberikan pendidikan yang tidak baik. Padahal jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, waladin sholih yad'ulah. Yang salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah meninggal, tetapi pahalanya akan terus mengalir. Kenapa? Karena doa anak soleh yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mendapatkan kemuliaan, dia berkata, "Ya Allah, ini kemuliaan dari mana?" Itu dikarenakan istighfar dan ampunan dari anakmu untukmu di dunia. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menghadirkan generasi-generasi yang soleh, menghadirkan pribadi-pribadi yang soleh. Akhirnya anak-anak yang menjadi aset kita di dunia maupun di akhirat, itu nanti akan menolong kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu yang berlelah-lelah di dunia, mereka menghafal Quran, mereka membaca Al-Quran, siapa yang mendapat keutamaan? Yang mendapat keutamaannya itu adalah orang tua nanti di akhirat kelak. Yang berlelah-lelah anaknya, maka anak itu adalah aset di dunia dan di akhirat. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada kita semua, itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Ketika kita melakukan banyak kebaikan, sebenarnya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Namun sebaliknya, ketika kita selalu banyak kemaksiatan, berarti Allah tidak menginginkan kita untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, segeralah kita bertaubat dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti hari pembalasan. Ketika kita sudah memperbaiki diri, maka jaminan Allah akan menjamin kesolehan anak-anaknya, bahkan Allah akan menjamin harta kita semua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, hak dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari kami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا اعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.